Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada hari ini kita mampu melaksanakan kegiatan perkuliahan mata kuliah ekonomi sumber daya insan. Dalam tema ini saya akan berbicara tentang bagaimana menggerakkan masa depan bangsa. Sebelum itu, silakan adik-adik untuk scan barcode. Barcode ini berisi tentang RPS, Ekonomi Sumber Daya Insan ini. Adik-adik bisa melihat sebelumnya, nanti silakan dipahami, dibaca, dan silakan bertanya ketika ada yang kurang paham tentang RPS ini. Oke, kita lanjut. Kita akan berbicara tentang bagaimana menggerakkan masa depan bangsa. Manusia itu bukan angka statistik ya. Manusia itu bukan sekedar angka. Mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Tanpa adanya manusia yang punya potensi yang bagus, punya skill yang bagus, maka pertumbuhan ekonomi tidak ada. Oleh sebab itu, maka mata kuliah ini sangat perlu untuk disajikan kepada adik mahasiswa sekalian. Yang kedua, perlu kita pahami, manusia itu subjek atau objek pembangunan sih sebenarnya. Dua peran strategis, penduduk berperan ganda dalam ekonomi, sebagai produsen dan menggerakkan roda produksi, dan sebagai konsumen yang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan. Kalau paradigma baru mengungkapkan bahwa sumber daya insan yang berkualitas bukan lagi pilihan, ia adalah persyaratan yang mutlak kemakmuran bangsa. Kualitas manusia menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kualitas seseorang, maka semakin tinggi kualitas pertumbuhan ekonominya. Realitas demografi Indonesia. Bonus demografi, Indonesia memasuki fase populasi usia produktif yang besar. Peluang emas untuk melompat menjadi negara maju. Tantangan transisi yang kita akan hadapi adalah menyeimbangkan produktivitas dengan ketersediaan lapangan agar bonus tidak berubah menjadi beban. Kemudian, apa sih yang menjadi jendela peluang yang akan datang? Jika dimanfaatkan dengan baik, ini merupakan bonus yang sangat luar biasa. Bonus demografi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2045. Kesenjangan kualitas. Masalah utama adalah yang pertama adalah pendidikan. Masih banyaknya rendah akses masalah pendidikan, pendidikan yang tidak berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, dan daya saing kita yang lemah. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang pertama adalah distribusi tidak merata, pengangguran yang struktural, dan ketidakpastian keterampilan. Akar masalahnya adalah rendahnya akses pendidikan berkualitas, menciptakan ketimpangdayaan saing antara wilayah. Sementara itu, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata memicu pengangguran struktural, pekerjaan tersedia namun keterampilan tidak sesuai. Artinya apa? Tanpa intervensi yang serius, kesenjangan ini akan terus melebar dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi itu sebagian dari pilar utama, dan lebih dari 20% anggaran APBN. Konstitusi itu mewajibkan alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan sebagai investasi strategis. 270 miliar penduduk Indonesia, potensi besar tenaga kerja berasal dari Asia Tenggara yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. 2045 kita punya target, Indonesia punya target bahwasanya bagaimana tahun 2025 Indonesia bisa disebut dengan Indonesia emas. Transformasi menuju tenaga kerja bernilai tambah tinggi harus rampung sebelum 1 abad kemerdekaan. Semoga ini bisa terwujud di tahun 2045. Tantangan di era modern, hambatan struktural. Masih sering kita mendengar bahwa beberapa birokrasi lambat dalam bentuk pelayanan, ketidakpastian hukum, fondasi kepercayaan investor, kemudian distribusi teknologi otomatis dan
landscape ekonomi menuntut adaptasi, kompetensi yang cepat, kemudian perencanaan sumber daya insan yang adaptif. Ini ada 4 jenis yang bagaimana perencanaan sumber daya insan yang adaptif ini. Pertama adalah rekrutmen yang selektif, proyeksi kebutuhan, pengembangan kompetensi, evaluasi berkala. Kenapa ini perlu dilakukan? Perencanaan sumber daya insan yang adaptif bukan sekedar dokumen administratif, tapi ia adalah peta jalan strategi organisasi modern untuk tetap kompetitif di tengah perubahan yang cepat. Jadi, peta, strategi, perencanaan, sumber daya insani ini sangat perlu dilakukan bagaimana ke depan dengan adanya peta yang sudah didesain dengan sebaik mungkin, kita akan menghadapi yang sebenar-benarnya Indonesia Emas tahun 2045. Solusi strategi untuk masa depan. Yang pertama adalah deregulasi birokrasi. Artinya memangkas regulasi berlebihan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan membuka ruang inovasi. Yang kedua adalah harmonisasi kebijakan, menyelaraskan kebijakan pusat daerah agar pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Insentif produktif mendorong peningkatan produktivitas melalui insentif fiskal dan dukungan infrastruktur digital. Kalau hari ini mari kita berpikir bagaimana kita mengubah hambatan menjadi peluang. Setiap ekspektasi industri luar Jawa mendorong sektor industri berkembang di luar Pulau Jawa untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tekanan urbanisasi. Artinya, ini kita berpikir bagaimana kita dapat mendorong sektor industri itu berkembang bukan hanya di Pulau Jawa, tapi bisa berkembang di daerah yang lain di luar dari Pulau Jawa sehingga ada pemerataan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana memperkuat kewirausahaan. Ini adalah solusi mandiri, memberdayakan masyarakat secara langsung, menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong inovasi lokal. Dan dapat kita simpulkan bahwa sumber daya insan yang unggul, ekonomi maju, investasi pada manusia adalah investasi dengan hasil jangka panjang tertinggi yang dapat dilakukan sebuah bangsa. Mari kita berkomitmen bersama membangun sumber daya insan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akan buka sesi pertanyaan. Kita akan coba berdiskusi bagaimana kita menggerakkan masa depan bangsa yang kita cintai. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.